Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya kawan-kawan Yanto Nuryanto dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP Muhammadiyah semester 3, yang di mana saya akan menjelaskan mengenai metode simplex. Metode simplex merupakan metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan program linear dengan jumlah variabel keputusan yang sembarang bila lebih dari 2 atau bahkan ribuan variabel keputusan. Metode simplex merupakan metode yang secara sistematis dimulai dari suatu pemecahan dasar yang visible ke pemecahan lainnya yang dilakukan berulang-ulang dengan jumlah ulangan yang terbatas sehingga akhirnya tercapai suatu pemecahan. Sebelum membahas metode simplex, perlu diingat bahwa kendala yang terdapat dalam fungsi kendala model program linear diklasifikasi menjadi 3 macam tanda hubungan matematis. Yang pertama, persamaan kurang dari, persamaan, pertidaksamaan, lebih dari. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka program linear harus diformat ke bentuk kanonik agar metode simplex bisa diterapkan untuk menyelesaikan program linear tersebut. Cara memformat program linear ke bentuk kanonik adalah dengan mengubah sistem ketidaksamaan kendala menjadi sistem persamaan melalui penambahan beberapa variabel penolong pada setiap ruas kiri kendala sedemikian sehingga terdapat submatrik identitas di dalam matrik koefisien atau matrik sistem persamaan. Aturan penambahan variabel penolong sebagaimana dijelaskan di atas rekapitulasi ke dalam tabel. Nama variabel slack, notasi S, nama variabel surplus atau excess, notasi E, artifisial, notasi A. Sebagai ilustrasi penambahan variabel penolong, kita ambil contoh pada penjelasan sebelumnya. Fungsi tujuan memaksimumkan Z 80x tambah 100x2. Fungsi kendala pekerja 1x plus 2x2 kurang dari sama dengan 40. Persediaan tanah liat 4x plus 3x2 kurang dari sama dengan 120. Syarat non-negatif x1 lebih dari sama dengan 0, x2 lebih dari sama dengan 0. Setelah dilakukan penambahan variabel penolong, maka model program linear menjadi model persamaan linear sebagai berikut. Fungsi tujuan maksimal Z 80x tambah 100x2 tambah 0S1 plus 0S2. Fungsi kendala pekerja X1 plus 2X2 tambah 1 tambah S1 sama dengan 40. Persediaan tanah liat 4x1 tambah 3x2 tambah S2 sama dengan 120. Syarat non negatif x1 lebih dari sama dengan 0, x2 lebih dari sama dengan 0. Proses untuk memperoleh solusi optimal dengan metode simplex dilakukan dengan menggunakan tabel yang dinamakan tabel simplex. Sebagai berikut terlihat pada gambar tata cara tabel simplex. Variabel basis atau dasar adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. NK adalah nilai persamaan, yaitu algoritma simplex untuk persoalan maksimisasi. Konversikan formulasi persoalan ke dalam bentuk standar untuk mengubah pembatas bentuk kurang dari sama dengan menjadi sama dengan cara menambahkan variabel slack. 2. Cari basic possible solution BFS. 3. Jika seluruh variabel non basis mempunyai koefisien non negatif, maka baris bersama F bisa disebut BFS sudah optimal. 4. Hitung rasio dari ruas kanan dibagi koefisien EV pada pembatas di mana EV-nya mempunyai koefisien positif. Variabel basis pada baris pembatas dengan rasio positif terkecil akan berubah status menjadi variabel non basis.
Variabel ini kemudian disebut sebagai variabel yang meninggalkan basis atau leaving variable, disingkat LV. Algoritma simplex untuk persoalan minimisasi. Untuk menyelesaikan persoalan program linear dengan fungsi tujuan meminimumkan f, ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu mengubah fungsi tujuan dan persamaannya, kemudian menyelesaikannya sebagai persoalan maksimisasi. B. Memodifikasi langkah 3 sehingga seluruh variabel non-basis pada baris 0 mempunyai koefisien yang berharga non-positif. Maka BFS sudah optimal. Jika pada baris 0 masih ada variabel dengan koefisien positif, pilihlah salah satu variabel yang berharga paling positif pada baris 0 itu untuk menjadi FV. C. Untuk mengubah pembatas konstan bentuk lebih dari sama dengan menjadi sama dengan, kita harus mengubah ruas kiri dengan variabel baru yang disebut axis variable. Contoh, selesaikan soal program linear berikut dengan menggunakan metode simplex. Fungsi tujuan max z 3x1 plus 5x2 dengan kendala 2x kurang dari sama dengan 8, 3x2 kurang dari sama dengan 15, 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30. Penyelesaiannya, langkah pertama mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Fungsi tujuan z 3x plus 5x2 diubah menjadi z min 3x min 5x2 sama dengan 0. Fungsi batasan diubah menjadi kesamaan dan ditambah slash variabel. 2x1 kurang dari sama dengan 8 menjadi 2x1 plus x3 sama dengan 8. 3x2 kurang dari 15 menjadi 3x2 plus x sama dengan 15. 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan menjadi 6x1 plus 5x2 ditambah x5 sama dengan 30, sehingga fungsi tujuan dan batasan menjadi fungsi tujuan z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0 dengan kendala 2x tambah x3 sama dengan 8, 3x2 plus x4 sama dengan 15, 6x1 plus 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Langkah kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam variabel di dalam tabel. Yang pertama, tabel simplex pertama. Mengubah X2 dengan terlihat pada gambar. Jika suatu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, berarti tabel itu tidak bisa dioptimalkan lagi, sudah optimal. Langkah ketiga, memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom NK dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Indeks sama dengan nilai kolom NK per nilai kolom kunci. Untuk baris batasan 1, besarnya indeks sama dengan 8 per 0 sama dengan hingga baris batasan 2 sama dengan 15 per 3 sama dengan 5 dan baris batasan 3 sama dengan 30 per 5 sama dengan 6. Pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Dalam hal ini, batasan kedua yang terpilih sebagai baris kunci. Beri tanda segi 4 pada baris kunci. Nilai yang masuk dalam kolom kunci dan juga masuk dalam baris kunci disebut angka kunci. Langkah keempat, mengubah nilai-nilai baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci. Seperti tabel 3, bagian bawah
0/3 sama dengan 0, 3/3 sama dengan 1, 0/3 sama dengan 0, 1/3 sama dengan 1/3, 0/3 sama dengan 0, 15/3 sama dengan 5. Gantilah variabel dasar pada baris itu dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci X2. Lihatlah gambar tersebut. Langkah kelima, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Rumus baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci X nilai baru baris kunci sehingga terjadi perubahan sebagai berikut. Lihatlah pada gambar berikut nilai-nilai perubahan baris kunci tersebut. Tabel pertama nilai lama dan nilai kedua nilai baru. Lihatlah gambar tersebut. Ulangilah langkah-langkah perbaikan mulai langkah 3 sampai langkah 6 untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilai. Perubahan baru berhenti setelah sudah tidak ada nilai negatif pada Z. Nilai baru seperti inilah nilai baru yang sudah diperbaiki. Tabel simplex hasil perubahan. Hasil pertama inilah hasil dari yang sudah diperbaiki. Baris Z tidak ada lagi yang bernilai negatif sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi dan tabel tersebut merupakan hasil optimal dari tabel final yang didapat. X1 sama dengan 5/6. Terima kasih. Saya sampaikan, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Semoga materi metode simplex ini dapat dipahami dan dapat berguna dapat kawan-kawan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar